Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Murlidatul Umamah, NIM 252110487. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konflik dan Pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan mulai dari latar belakang. Latar belakangnya di sini, konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Konflik muncul karena adanya perbedaan pendapat, kepentingan, nilai, maupun cara pandang antar individu atau kelompok. Sebagai sesuatu yang negatif, konflik sebenarnya dapat memberikan dampak positif apabila dikelola dengan baik. Dalam konteks pendidikan Islam, konflik perlu dipahami dan diselesaikan berdasarkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan musyawarah, keadilan, persaudaraan, dan perdamaian. Pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk karakter manusia agar mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik secara bijaksana. Lanjut dengan pengertian konfliknya. Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin configere yang berarti saling menyerang. Dalam sosiologi, konflik adalah proses sosial yang terjadi ketika individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan cara menentang pihak lain. Menurut beberapa ahli, yang pertama, Taukiri menyatakan konflik adalah warisan kehidupan sosial yang muncul akibat ketidaksepakatan antara pihak. Dan yang kedua, Page dan Fowles mengartikan konflik sebagai pertentangan antara individu atau kelompok karena adanya perbedaan kepentingan. Dan yang ketiga, Robbins menjelaskan bahwa konflik dapat berdampak positif maupun negatif terhadap organisasi. Konflik tidak selalu merugikan jika dikelola dengan baik. Konflik dapat mendorong perubahan dan inovasi, meningkatkan kreativitas, memperkuat kerjasama, dan meningkatkan keputusan. Pengertian pendidikan Islam, yakni pendidikan Islam merupakan proses pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia berdasarkan ajaran Islam agar mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ahli, yang pertama, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, pendidikan Islam adalah proses penanaman, pengenalan, dan pengakuan terhadap tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan penciptaan Allah. Dan yang kedua, Ahmad Marimba, pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum Islam untuk membentuk kepribadian Muslim. Dan yang ketiga, Abdurrahman An-Nahlawi, pendidikan Islam adalah usaha mengatur kehidupan individu dan masyarakat agar sesuai dengan ajaran Islam. Lanjut dengan yang keempat, yakni Ahmad Tafsir, pendidikan Islam adalah bimbingan agar seorang berkembang secara maksimal sesuai nilai-nilai Islam. Lanjut dengan konsep dan teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwa konflik muncul karena adanya ketimpangan kekuasaan, sumber daya, atau kepentingan dalam masyarakat. Pandangan teori konflik. Menurut teori konflik yang pertama, yakni kelompok yang memiliki kekuasaan cenderung mempertahankan posisinya. Yang kedua, kelompok yang kurang beruntung berusaha mengubah keadaan. Dan yang ketiga, konflik menjadi pendorong perubahan sosial. Dan pentingnya teori konflik di sini, yakni ketimpangan sosial, persaingan antar kelompok, perbedaan kelas sosial, perjuangan memperoleh keadilan dalam masyarakat modern. Konflik masih relevan karena persaingan sumber daya dan kepentingan terus terjadi. Lanjut dengan konflik dalam pendidikan. Konflik juga sering terjadi dalam lembaga pendidikan, baik antara guru, siswa, tenaga pendidikan maupun pihak manajemen sekolah. Terdapat dua pandangan mengenai konflik dalam pendidikan. Yang pertama, pandangan tradisional. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif karena dapat menghambat tujuan organisasi, menurunkan produktivitas, menimbulkan perpecahan. Dan lanjut dengan pandangan modern.
Konflik dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan dapat menjadi pendorong perubahan, pemicu inovasi, sarana evaluasi dan perbaikan organisasi. Dalam pendidikan Islam, konflik perlu dikelola dengan prinsip musyawarah, keadilan, dan ukhuwah Islamiyah. Tantangan penerapan nilai Islam dalam manajemen konflik, yakni penerapan nilai-nilai Islam dalam penyelesaian konflik menghadapi beberapa tantangan, antara lain perbedaan pemahaman terhadap ajaran Islam, kurangnya pelatihan bagi pendidik dalam manajemen konflik, adanya pihak yang belum memahami pentingnya nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan masalah. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pelatihan bagi pendidik, penguatan budaya sekolah Islami, keterlibatan siswa, guru, dan orang tua dalam membangun lingkungan yang harmonis. Lanjut dengan tujuan manajemen konflik. Manajemen konflik bertujuan untuk mengelola konflik agar memberikan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Tujuan manajemen konflik sendiri antara lain mencegah gangguan terhadap pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan rasa saling menghargai, mendorong kreativitas dan inovasi, meningkatkan kualitas keputusan, memperkuat kerjasama, menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, mengurangi ketegangan dan ketidaknyamanan kerja, menjaga loyalitas terhadap organisasi, dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Lanjut dengan tingkatan konflik di lembaga Islam. Konflik dalam lembaga pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama, konflik intrapersonal. Konflik yang terjadi dalam diri seorang akibat kebingungan memilih dua kepentingan yang bertentangan. Dan yang kedua, konflik interpersonal, konflik antara dua individu karena perbedaan pandangan atau tujuan. Dan yang ketiga, konflik intergroup, konflik yang terjadi antar anggota dalam satu kelompok. Dan yang keempat, konflik intergroup, konflik yang terjadi antar kelompok berbeda dalam organisasi. Dan yang kelima, konflik antar bagian organisasi, konflik antara unit atau bidang dalam satu lembaga. Dan yang keenam, konflik antar organisasi, konflik yang terjadi antara dua organisasi yang berbeda. Lanjut dengan metode manajemen konfliknya, yakni menurut Winardi terdapat 3 metode utama dalam pengelolaan konflik. Yang pertama, yakni metode mendorong konflik digunakan untuk menciptakan dinamika organisasi yang lebih baik melalui melibatkan pihak luar, mengubah struktur organisasi, mendorong persaingan sehat, ataupun menempatkan pemimpin yang lebih aktif. Dan yang kedua, metode mengurangi konflik dilakukan dengan meningkatkan komunikasi, menyatukan kelompok yang berselisih, melakukan rotasi jabatan, menetapkan aturan baru, atau menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator. Dan lanjut dengan metode penyelesaian konflik. Beberapa cara penyelesaian konfliknya, yakni kolaborasi, kompromi, negosiasi, menghindari konflik, dominasi atau penggunaan kekuasaan, integrasi kepentingan kedua pihak. Metode yang paling sesuai dalam pendidikan Islam adalah musyawarah dan kolaborasi karena selaras dengan nilai-nilai Islam. Dan kesimpulannya sendiri, di sini konflik merupakan bagian alami dari kehidupan sosial yang tidak dapat dihindari. Dalam pendidikan Islam, konflik tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang buruk, melainkan dapat menjadi sarana perbaikan dan perubahan apabila dikelola dengan baik. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk individu yang mampu menyelesaikan konflik secara damai berdasarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, toleransi, dan ukhuwah. Oleh karena itu, manajemen konflik yang baik sangat diperlukan agar lembaga pendidikan Islam mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, produktif, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dan di sini ada tingkatan konfliknya lagi. Di lembaga pendidikan Islam, konflik dalam lembaga pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 6 tingkatan. Konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik intergroup, konflik intergroup, konflik antar bagian, konflik antar organisasi, dan metode. Dan ya ada 6. Dan yang pertama, konflik intrapersonal, yakni konflik yang terjadi dalam Islam, dalam diri seseorang akibat
kebingungan memilih dua kepentingan yang bertentangan. Dan yang kedua di sini konflik antara dua individu karena perbedaan pandangan atau tujuan. Dan yang ketiga konflik yang terjadi antara anggota dalam satu kelompok. Dan yang keempat konflik yang terjadi antar kelompok berbeda dalam organisasi. Dan yang kelima konflik antara unit atau bidang dalam satu lembaga. Dan yang keenam konflik yang terjadi antara organisasi yang berbeda. Dan di sini metode manajemen konflik menurut Winardi terdapat 3 metode utama. Yang metode utama dalam pengelolaan konflik. Yang pertama metode pendorong konflik, dan yang kedua metode mengurangi konflik, yang ketiga metode penyelesaian konflik. Beberapa cara penyelesaiannya, yang pertama yakni melibatkan pihak luar, mengubah struktur organisasi, mendorong persaingan sehat, dan menempatkan pemimpin yang lebih efektif. Dan yang kedua, meningkatkan komunikasi, menyatukan kelompok yang berselisih, melakukan rotasi jabatan, menetapkan aturan baru, dan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator. Dan yang ketiga, cara penyelesaian konfliknya, yakni kolaborasi, kompromi, negosiasi, dan menghindari konflik, dominasi atau penggunaan kekuasaan, integrasi kepentingan kedua pihak. Metode yang paling sesuai dalam pendidikan Islam adalah musyawarah dan kolaborasi karena selaras dengan nilai-nilai Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi tentang konsep dan teori konfliknya. Teori konflik menjelaskan bahwa teori konflik muncul karena adanya ketimpangan kekuasaan, sumber daya, atau kepentingan dalam masyarakat. Pandangan teori konfliknya sendiri, menurut teori konflik, yakni kelompok yang memiliki kekuasaan cenderung pertahankan posisinya, kelompok yang kurang beruntung berusaha mengubah keadaan, dan teori konflik menjadi pendorong perubahan sosial. Pentingnya teori konflik sendiri di sini ketimpangan sosial, persaingan antar kelompok, perbedaan kelas sosial, perjuangan memperoleh keadilan dalam masyarakat modern. Konflik masih relevan karena persaingan sumber daya dan kepentingan terus terjadi. Lanjut dengan pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia berdasarkan ajaran Islam agar mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, berilmu, berpengetahuan, berakhlak mulia, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya di sini adalah kesimpulannya sendiri di sini adalah metode manajemen konflik. Menurut Winardi terdapat 3 metode mendorong konflik, metode mengurangi konflik, dan metode penyelesaian konflik. Ya, ini ada 3. Dan kesimpulannya, konflik merupakan bagian alami dari kehidupan sosial yang tidak dapat dihindari. Dalam pendidikan Islam, konflik tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang buruk, melainkan dapat menjadi sarana perbaikan dan perubahan apabila dikelola dengan baik. Pendidikan Islam menjadi peran penting dalam bentuk
individu yang mampu menyelesaikan konflik secara damai berdasarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, toleransi, dan ukhuwah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.